Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada pertemuan kelima, yaitu probabilitas, di mana kita akan belajar tentang konsep probabilitas, ruang sampel, pendekatan terhadap probabilitas, aturan probabilitas, teorema Bayes. Kita lihat dulu yang pertama, konsep probabilitas. Probabilitas itu bahasa Indonesianya itu peluang ya. Probabilitas ini adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyak kejadian yang mungkin muncul. Manfaatnya membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Apa contohnya probabilitas? Misal Anda melempar dadu, berapa peluang muncul angka 4 pada dadu? Misalnya ada 3 dadu, merah, hijau, biru, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, berapa peluang muncul angka 4 pada dadu merah? Kemudian Anda kenal ini apa? Ya, ini namanya kartu bridge. Berapa peluang munculnya king heart atau king hati? Kemudian ada koin. Berapa peluang munculnya gambar? Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan probabilitas. Konsep probabilitas, bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau disebut dengan ruang sampel S dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A ditulis seperti P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Kita lihat pendekatan terhadap probabilitas. Yang pertama ada pendekatan klasik, yaitu setiap rasio peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi dengan pengembalian dan saling eksklusif. Sebuah peristiwa data terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa. Contoh, sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa probabilitas kemunculan paling sedikit satu muka? Kita lihat contoh. H itu melambangkan head dan T melambangkan tail. Ruang sampelnya adalah pada pelemparan pertama kemungkinan yang muncul adalah H, T, T. Kemudian pada pelemparan kedua kemungkinan yang muncul adalah juga HTT, tapi kita tulisnya HT, sehingga probabilitas paling sedikit muncul satu muka atau head adalah 3/4 paling sedikit satu muka, berarti di sini letaknya. Ada sini 1, ada di sini 1 dan ada di sini 1. Maka di sini ada 3 dan seluruh ruang sampelnya berjumlah 4, berarti 3/4. Ini peluangnya. Kemudian kita lihat contoh lain. Di dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng hijau dan 3 kelereng ungu. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng hijau adalah kejadian yang diharapkan adalah munculnya kelereng hijau. Karena kelereng hijau ada 4, berarti N hijau sama dengan 4. Sementara kejadian yang mungkin muncul yaitu bisa jadi terambil hijau, bisa jadi terambil ungu, di mana hijau dan ungu berjumlah 7, berarti NS-nya adalah 7. Maka peluang terambil kelereng hijau adalah N hijau dibagi NS, yaitu 4/7.
Kita lihat yang kedua, pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian sebenarnya terjadi atau pengamatan yang dilakukan. Probabilitas peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contoh, kegiatan jual beli saham. 3 juta transaksi yang terdiri dari 2,45 juta jual dan 5,55 juta beli. Maka probabilitas relatif beli berarti 5,55 dibagi 3 juta. Sehingga 18% dikali 100%. Sehingga dapat 18%. Sementara probabilitas relatif jual adalah 2,45 per 3 juta kali 100%, sehingga dapat 82%, dimana total semuanya pasti 100%. Kita lanjut. Pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contoh, menurut Rektor Universitas X, tahun 2018 sampai 2019, penerimaan mahasiswa baru akan meningkat 75% karena telah dibuka program kedokteran. Meningkat 75% ini adalah hanya pendapat, hanya sebuah perkiraan dari rektor, sehingga ini disebut dengan pendekatan subjektif. Kita lihat ruang sampel. Ruang sampel S dapat dihitung melalui 3 cara, yaitu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kita lihat dulu yang pertama, permutasi. Urutan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Dinotasikan dengan NPR di sini ya. N-nya kecil, P-nya besar, R-nya juga kecil. Yang artinya permutasi R dari N yang tersedia. Dinotasikan NPR seperti ini sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Anda masih ingat faktorial? Misalnya 7 faktorial. Berarti sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai dengan kali 1. Kalau faktorial seperti itu. Nanti kita lihat contoh supaya lebih jelas. Kita lihat contohnya. Seorang insinyur technical sales harus mengunjungi beberapa kota seperti Vancouver, Toronto, dan Winnipeg. Berapa banyak kemungkinan kunjungan yang akan dia lakukan terhadap 3 kota tersebut? Jadi, ini sama dengan kita mencari permutasi 3 dari 3. Maka sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Karena 3 kurang 3 adalah 0, berarti yang dicari hanya 3 faktorial, sehingga sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, di sini dapatnya 6. Mana-mana saja yang 6? Perjalanannya, kemungkinan perjalanannya kita lihat di sini. Perjalanan pertama, kemungkinan adalah V, T, W. Ini perjalanan pertama. Kemudian perjalanan yang kedua, bisa jadi setelah
setelah dia ke V, dia ke T. Bisa jadi dia ke W. Atau setelah dari T, bisa jadi dia ke V dan ke W. Atau yang ketiga, setelah dia dari W, bisa jadi dia ke T atau ke V. Kemudian perjalanan yang ketiga, setelah V, T, tentu W. Jadinya V, T, W gitu ya. V itu Vancouver, T itu Toronto dan Winnipeg. Kemudian selanjutnya bisa jadi dari V ke W sini, kemudian baru ke T, sehingga perjalanannya adalah VWT gitu. Jadi di antara yang 6 ini sangat diperhatikan urutannya, itulah yang disebut dengan permutasi tadi. Urutan di sini menjadi perhatian. Jika sudah V, misalnya WVT itu tidak sama dengan VWT karena ini urutannya berbeda. Urutannya berbeda, maka dia dihitung menjadi 1 per 1. Ini 1, ini 2. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Kombinasi merupakan urutan R dari unsur N yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi tidak memperhatikan urutan. Jadi contohnya tadi kalau misalnya di permutasi VTW itu berbeda dengan WVT itu berbeda dengan VTW. Di dalam kombinasi ini adalah 2 orang yang sama. Jadi dia ini terhitungnya 1. Di dalam kombinasi ini adalah orang yang sama. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Rumus dari kombinasi yaitu N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Kita lihat contoh. Media sosial Facebook mendapatkan penawaran kerjasama dari 5 perusahaan media sosial lainnya yang sedang berkembang. Namun Facebook hanya mau bekerja sama dengan 2 perusahaan saja. Berapa banyak kombinasi perusahaan lain yang dapat bekerja sama dengan Facebook? Ini merupakan contoh dari kombinasi 2 dari 5 atau C 2 dari 5. Seperti ini tulisnya ya. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Sehingga diselesaikanlah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Di sini bisa dicoret, kemudian 4 sama 2 bisa dicoret, jadinya 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya kombinasi perusahaan lain yang dapat bekerja sama dengan Facebook ada 10. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat aturan probabilitas. Komplemen kejadian. Nilai suatu peluang antara 0 sampai dengan 1. Jadi peluang atau probabilitas itu kemungkinan nilainya hanya 0 sampai 1. 0 sampai 1, tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari 0, tidak lebih dari 1. Peluang kejadian yang 0 itu merupakan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Apa contohnya? Peluang matahari terbit dari utara. Berarti peluangnya sama dengan 0 karena insya Allah tidak mungkin matahari itu terbit dari utara. Kemudian peluang suatu kejadian yang ini 1 ya, mohon maaf, ini 1. Peluang suatu kejadian sama dengan 1 adalah kejadian yang pasti terjadi. Apa contohnya? Misalkan hari ini hari Kamis, berapa peluang besok adalah hari Jumat? Ya otomatis peluangnya adalah 1 karena kejadian yang pasti. Jika sekarang Kamis, pastilah besok Jumat. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya komplemen. PA kemudian dikasih aksen di atas A. Itu sama dengan 1 dikurang PA.
di mana A aksen adalah komplement dari A. Ya. Contoh, peluang suatu kejadian A adalah 0,3. Berapakah peluang dari komplement A? Berarti sama dengan 1 dikurang 0,3. 0,3. Maaf, kita pindah dikit. Peluang A aksen 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat contoh lain. Sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah, kita lihat penyelesaian. Kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki bisa jadi dua-duanya laki-laki, bisa jadi dua-duanya perempuan, bisa jadi 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka untuk kemungkinan semuanya ada 3 kemungkinan. Dan peluang paling sedikit 1 laki-laki adalah 1 dikurang peluang semuanya perempuan. Karena kebalikan dari paling sedikit 1 laki-laki adalah semuanya perempuan. Berarti 1 dikurang 1/3. Karena dua-duanya perempuan hanya 1 kejadian, berarti 1 dari 3. 1/3. 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Kita lanjut. Aturan penjumlahan atau mutually exclusive merupakan peristiwanya menghendaki peristiwa itu saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika suatu kejadian A dan B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan, ini dinamakan kejadian saling lepas. Maka peluang A atau B disimbolkan dengan ini, tanda ini. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Ini ya, pada diagram Venn yang saling lepas itu bentuknya seperti ini. A dan B tidak ada berhubungan sama sekali, dia saling lepas. Sehingga kita pakai untuk peluang A atau B-nya sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh, dari 1 set kartu bridge tanpa joker akan diambil 2 kartu 1 persatu berturut-turut. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Artinya setelah kita ambil kartu pertama, kemudian kita lihat, kemudian kita kembalikan lagi, kemudian kita ambil kartu kedua. Nah, yang ditanya, berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu king? Di sini, jika terambil kartu as, maka tidak akan mempengaruhi kartu king. Betul? Betul, karena dia tidak saling berhubungan. Maka di dalam satu set kartu bridge itu ada 52 kartu, maka NS-nya adalah 52. Kemudian kartu as ada berapa? Ada 4. Kartu king ada berapa? Ada 4 juga. Maka untuk peluang terambilnya as atau king, ditulis as atau king, itu sama dengan peluang as ditambah peluang king. Sehingga 4/52 ditambah 4/52, jadinya 8/52. Boleh juga Anda perkecil, sama-sama dibagi berapa. Oke, kita lanjut. Ada lagi aturan penjumlahan yang kejadiannya dapat terjadi secara bersamaan, seperti diagram Venn berikut. Kejadian A bisa jadi juga di kejadian B terjadi, sehingga disimbolkan dengan A dan B, peluang A dan B. Ini dipakai dengan rumus peluang A
ditambah peluang B dikurang peluang A atau B. Kita lihat contoh. Di dalam set kartu bridge ada 52 kartu, 13 diantaranya mana ada queen dan ada heart. Anda tahu queen? Kan dia ada queen, ada hati. Nah, ini bisa jadi dia terambil bersamaan. Bisa jadi dia terambil queen heart. Di mana ada queen itu ada 4 di sana. Di dalam satu set itu ada 4, maka peluang terambil queen itu ada 4/52. Sementara kartu heart itu ada 13 di dalamnya. Sehingga untuk peluang terambilnya kartu heart ada 13/52. Nah, yang mengandung queen dan heart itu ada 1 di dalamnya, itu 1/52. Maka untuk peluang terambilnya kartu queen atau heart, memakai rumus peluang queen ditambah peluang heart dikurang peluang queen dan heart, sehingga 4/52 ditambah 13/52 dikurang 1/52, sehingga peluangnya adalah 16/52. Karena queen dan heart bisa jadi terambil secara bersama-sama. Kita lanjut. Aturan perkalian. Sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. Sekali lempar maksudnya ya. Kejadian munculnya sisi angka pada uang logam dan munculnya angka 3 pada dadu merupakan dua kejadian yang tidak saling berpengaruh. Ya, jelas ini koin dan dadu tidak ada saling berpengaruh. Jadi A dan B itu dikatakan kejadian yang tidak saling berpengaruh. Maka menggunakan aturan perkalian. Untuk mendapatkan peluang A dan B, dipakai rumus peluang A dikali peluang B. Oke, di sini contohnya ada 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapa peluang muncul angka 1 pada dadu pertama dan angka 1 pada dadu kedua. Kita ketahui di sini kedua dadu tidak ada saling ketergantungan, sehingga kita pakai peluang untuk dadu pertama muncul angka 1 adalah 1/6 dikali dengan peluang muncul angka 1 pada dadu kedua, yaitu juga 1/6, sehingga peluang muncul angka 1 pada kedua dadu sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Lanjut, aturan perkalian dengan diketahui syarat salah satu peristiwa. Seperti ini contohnya. 2 peristiwa yang terjadi berurutan dikatakan dependen jika peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua, sehingga besar probabilitas A dan B adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dengan syarat A diketahui. Ini bacanya peluang B jika A diketahui. Kita lihat contoh. Di sebuah kotak terdapat 3 buah bola putih dan 7 buah bola hitam. Jika diambil 2 bola satu persatu, maka probabilitas bola pertama yang terambil adalah putih dan bola kedua adalah hitam adalah, kita lihat peluang terambilnya bola putih berarti PA, kejadian A yaitu kejadian terambilnya bola putih. 3 ini sama dengan 3 dari 10. Karena bola putih ada 3, 1, 2, dan 3.
Kemudian peluang bola hitam dengan syarat A. Kan tadi bola A sudah kan tadi bola putih sudah diambil. Misal terambil 1 bola putih. Maka tersisa di dalam kotak hanya 9. Berarti untuk peluang bola hitamnya adalah 7/9. Maka di sini tertulis PB syaratnya A. Syarat A itu sudah terambil. Berarti 3/10 dikali 7/9. Dapatnya 21/90. Bisa juga diperkecil. Kita lihat contoh berikutnya. Probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat, seperti contoh yang kita bahas tadi. Di sini dapat dicari menggunakan rumus PA syarat B sama dengan PA dan B dibagi PB, atau sebaliknya PB syarat A sama dengan PA dan B dibagi PA. Kita lihat contoh. Dari tabel ini diketahui laki-laki yang bekerja ada 460 orang, yang pengangguran ada 40 orang, berarti jumlahnya laki-laki ada 500 orang. Perempuan yang bekerja ada 140 orang, yang pengangguran 260 orang, dan berjumlah total 400 orang. Dari yang bekerja laki-laki dan perempuan itu berjumlah 600 orang, pengangguran laki-laki dan perempuan 300 orang, dan jumlah keseluruhan ada 900 orang. Kita lihat contoh. Di sebuah kotak terdapat 3 buah bola putih dan 7 buah bola hitam. Jika diambil 2 bola satu per satu, maka probabilitas bola pertama yang terambil adalah putih dan bola kedua adalah hitam adalah, kita lihat peluang terambilnya bola putih, berarti PA kejadian A yaitu kejadian terambilnya bola putih. 3 ini sama dengan 3 dari 10. Karena bola putih ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian peluang bola hitam dengan syarat A. Kan tadi bola A sudah kan tadi bola putih sudah diambil. Misal terambil 1 bola putih. Maka tersisa di dalam kotak hanya 9. Berarti untuk peluang bola hitamnya adalah 7/9. Maka di sini tertulis PB syaratnya A. Syarat A itu sudah terambil. Berarti 3/10 dikali 7/9. Dapatnya 21/90. Bisa juga diperkecil. Kita lihat contoh berikutnya. Probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat, seperti contoh yang kita bahas tadi. Di sini dapat dicari menggunakan rumus PA syarat B sama dengan PA dan B dibagi PB, atau sebaliknya PB syarat A sama dengan PA dan B dibagi PA. Kita lihat contoh. Dari tabel ini diketahui laki-laki yang bekerja ada 460 orang, yang pengangguran ada 40 orang, berarti jumlahnya
laki-laki ada 500 orang. Perempuan yang bekerja ada 140 orang, yang pengangguran 260 orang dan berjumlah total 400 orang. Dari yang bekerja laki-laki dan perempuan itu berjumlah 600 orang, pengangguran laki-laki dan perempuan 300 orang, dan jumlah keseluruhan ada 900 orang. Kita lihat dari tersebut, kemudian diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang di suatu kota. Bila ternyata yang dipilih dalam status bekerja, berapa probabilitas bahwa dia adalah A, dia laki-laki, dan B, dia perempuan? Kita lihat penyelesaiannya. Kondisinya sekarang syaratnya adalah yang sudah terjadi dia adalah bekerja, berarti A adalah kejadian bekerja. Kemudian B adalah kejadian laki-laki dan C adalah kejadian perempuan. Sehingga probabilitas laki-laki dengan syarat dia bekerja adalah PB syarat A sama dengan PA dan B per PA. PA dan B artinya probabilitas dia bekerja dan dia laki-laki. Berarti dia bekerja dan dia laki-laki adalah 460 orang. Berarti 460 per 90 itu peluangnya. Dan per PA yaitu peluang bahwa dia bekerja. Dia bekerja adalah 600 orang semua. Berarti 600 per 900 sehingga diperoleh 23 per 30. Untuk probabilitas bahwa dia adalah perempuan berarti PC syaratnya A. Mana? PA dan C. A dan C berarti peluang bahwa dia yang bekerja itu adalah perempuan. Berarti 140 per 900 per PA. PA sama 600 per 900 sehingga diperoleh 7 per 30. Kita lanjut. Ini tugas untuk Anda dikumpul minggu depan. Lanjut, teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menggambarkan probabilitas bersyarat pada suatu peristiwa berdasarkan data sebelumnya atau kondisi terkait pada peristiwa tersebut. Kita lihat contoh. Sebelumnya kita lihat dulu teoremanya seperti apa. Secara umum, apabila ada kejadian A1, A2, A3 sampai AN merupakan kejadian yang saling lepas dalam ruang sampel dan B adalah kejadian sebarang dalam ruang sampel S, maka probabilitas kejadian bersyarat A syarat B adalah peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B dan A dibagi peluang B, atau sama dengan peluang B syarat A dikali peluang A dibagi jumlah peluang B syarat A dikali peluang PA. Peluang A. Untuk lebih paham, kita lihat contoh berikut. Ini harap menjadi perhatian. Jika dia A syarat B, maka di sini di bawahnya ada PB. Di bawahnya lagi jumlah dari PB syarat A dikali PA. Kita lihat contoh biar lebih jelas. Sebuah perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin A, B, dan C. Masing-masing memproduksi 20%, 30%, dan 50% dari total produksi. Diperoleh bahwa mesin A itu 5% rusak, mesin B itu 4% rusak,
dan mesin C 3% rusak. Kemungkinannya ini ya. Jadi perusahaan itu memiliki 3 mesin. Mesin A itu mempunyai peluang untuk memproduksi adalah 20%, mesin B 30%, mesin C 50%, sehingga dibuatlah di sini PA 20% atau 0,2, PB 0,3 dan PC 0,5. Sementara untuk kerusakan disimbolkan dengan R. Mesin A, mesin rusak dengan syaratnya dia kerusakan pada mesin dengan syarat mesin A gitu. Jadi RA gini ya, 0,05 diperoleh dari 5% ini. 5% kan 0,05. Kemudian peluang mesin rusak syaratnya dia di mesin B, berarti 0,04 di sini. Kemudian peluang mesin rusak yang rusak itu adalah mesin C, berarti 3%, yaitu 0,03. Yang ditanya adalah berapa peluang untuk mesin A yang rusak. Berapa peluang terpilih mesin A yang rusak. Kalau yang tadi kerusakan pada mesin A 0,05. Kalau sekarang yang ditanya berapa peluang terpilih mesin A dengan syarat dia rusak. Jadi berapa peluang mesin A yang rusak. Artinya kita dapat mencari dengan peluang mesin rusak dan A dibagi peluang rusak. Sama dengan lagi. Maaf, kita hapus dulu. Oke. Kita ambil pena merah. Kita ambil peluang rusak A dikali peluang A dibagi total semua yang rusak. Peluang rusak A dikali PA ditambah peluang rusak B dikali B tambah peluang rusak C dikali C, sehingga diperoleh peluang mesin A terpilih yang rusak adalah 0,27027. Dengan memasukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus ini, maka diperoleh PA syarat R adalah 0,2707. Jika ini tidak salah hitung, silakan Anda cek kembali. Oke. Demikianlah materi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup. Ibu akhiri dengan banyak maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.